Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkuliah seperti biasa. Salawat serta salam tanpa kita adakan buat arwah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dalam pendidikan luar sekolah, lebih tepatnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini di minggu keempat ini saya akan menjelaskan tugas mengenai teknologi informasi komunikasi, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan non formal. Nah, yang bagian pertama yaitu peran dan manfaat teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan non formal. Yang pertama ada pembelajaran berbasis komputer, yang mana teknologi informasi komunikasi ini memungkinkan penerapan sistem ujian berbasis komputer atau yang disebut dengan CBT dan pembelajaran melalui komputer. Yang kedua, berbagai hasil penelitian. Nah, memungkinkan berbagai hasil penelitian melalui blog, baik itu situs web atau platform online lainnya. Yang ketiga, konsultasi dengan pakar. Nah, konsultasi dengan pakar ini melalui internet. TIK memungkinkan konsultasi dengan pakar melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau melalui email. Yang keempat yaitu perpustakaan online, yang mana TIK memungkinkan diskusi online melalui platform seperti forum atau situs web, khususnya seperti situs web yang bisa diakses di Google. Kemudian yang terakhir yaitu e-learning, yang mana sekarang ini banyak digunakan oleh seluruh mahasiswa untuk mengakses pembelajaran di melalui e-learning. TIK ini memungkinkan pembelajaran online melalui platform di e-learning seperti yang digunakan oleh mahasiswa pada saat sekarang ini. Bagian kedua yaitu kelebihan TIK dalam pembelajaran PNF. Nah, kelebihan yang pertama yaitu aksesibilitas informasi, di mana teknologi informasi ini memungkinkan akses cepat dan mudah terdapat informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan. Kemudian yang ketiga, inovasi dalam pembelajaran. TIK memungkinkan pengembangan inovasi dalam pembelajaran seperti penggunaan e-learning yang memudahkan proses pendidikan. Dan yang ketiga yaitu kelas virtual. Nah, tidak hanya di tatap muka, tetapi dengan pembelajaran seperti TIK melalui Zoom atau e-learning, itu bisa disebut dengan kelas virtual, yang mana kemudian TIK memungkinkan pengembangan kelas virtual atau kelas berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan kehadiran fisik di ruangan kelas, namun bisa melalui dengan Zoom atau Google Meet. Nah, yang ketiga yaitu peran PNF dalam pembelajaran TIK, yang mana peran PNF pendidikan non formal dalam pembelajaran TIK ini ada berapa. Yang pertama itu pemicu dalam memberikan wawasan, yang mana satuan pendidikan non formal memiliki peran sebagai pemicu dan memberikan wawasan dalam penerapan TIK dalam pendidikan non formal. Yang kedua itu meningkatkan keilmuan dan wawasan, yang mana proses pembelajaran TIK di lingkungan PNF dapat membantu belajar dalam meningkatkan keilmuan dan wawasan mereka. Pembelajaran TIK dapat dilakukan penggunaan internet yang dapat memberikan akses ke sumber daya pendidikan yang lain yang lebih luas. Yang ketiga yaitu infrastruktur pembelajaran, yang mana TIK berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam
format digital. Dengan TIK, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus bertatap muka, sehingga siswa tidak harus terpaku pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Keempat yaitu sumber bahan ajar, yang mana TIK juga dapat menjadi sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Bisa kita lihat sekarang perkembangan zaman selalu meningkat. Nah, banyak bahan ajar yang dapat didapatkan dari seluruh belahan dunia melalui TIK, sehingga siswa dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak. Dan yang kelima yaitu alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK memiliki peran penting sebagai alat bantu dan fasilitas dalam pembelajaran. Dalam era modern ini, belajar tanpa adanya teknologi rasanya tidak mungkin. Nah, tidak dapat di, TIK dapat digunakan untuk menyajikan informasi, tugas, atau proses pembelajaran secara interaktif dan menarik bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu pendukung manajemen pendidikan, yang mana juga dapat berperan sebagai pendukung dalam manajemen pendidikan, misalnya penggunaan sistem informasi manajemen pendidikan, pengelolaan data siswa, dan pelaporan keuangan. Cukup sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.